Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah, santai. Kurang santai. Pulang lagi. Dari salam Ustazah, Iya, lebih santai. rencananya mau tegas. Iya. Oh iya, karena kemarin itu tegas ya. Iya, 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 iya. Ya Ustazah. Tegas tapi harus ada ramahnya, bukan lembut ya. Kafu akan basicnya lembut. Ini tuh tegas tapi tetap ramah. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua, Alhamdulillah. Di stop dulu. saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi Allah mudahkan kita dalam proses pembelajaran hari ini. Kurang Amin. senyumnya. Kurang senyumnya. Jadi Kafua tuh cuma hilangkan ya, ya, kayak saya pimpin doa ya, kan hilangkan itu. Tapi senyumnya jangan dihilangin. Ini tuh hilang ya, hilang senyum, hilang nada lembut. Ramahnya belum, ramahnya udah keluar, cuma senyumnya nggak ada. Ulang dari salam lagi. Aku mau bilang, kemarin itu pas waktu yang aku WA yang panjang yang Kafua screenshot itu kan, Kafua sempat pengen ketawa kan pas waktu ngaji. Iya, Iya, aku tuh ngerasa ini orang dia lupa kalau kita bukan lagi berdua nih. soalnya ucapan Ustazah waktu itu kan terlalu manis. Jadi kayak langsung, oh, langsung, langsung kayak lagi nggak duduk nih pantatnya. Eh, tapi bener nggak sih, Kapua waktu di diklat nggak gitu kan bacaannya? Nggak ngerti lagu Ustazah. Nggak ngerti. Dan udah dua loh, prestasi banget. Coba itu. Oh tuh bener-bener nggak ngerti nada Ustazah, nggak ngerti nada, nggak ngerti lagu. Pokoknya bener-bener selama sama Ustazah itu belajarnya dari nol Ustazah, termasuk makharijul huruf itu kan semuanya belajar dari nol sama Ustazah semua. Teori, teori. Iya, teori, nada, pokoknya semuanya deh. Jadi Aku aku ngerasa kayak Kafua tuh berhasil melampaui keterbatasan diri yang sebelumnya. Merasa nggak sih hijaznya tuh bagus banget? Ustazah tahu nggak Fuad tuh kalau misalnya Ustazah Ega lagi free, belajar ke Ustazah Ega. Oh, pantesan. Sama Ustazah Ega, Fuad dipaksa geterin suara. Kata dia nggak Ya, apa-apa, nggak usah malu, nggak usah ini. Jadi Fuad tuh kalau ngaji suruh gitu-gitu iya, iya, iya. sama beliau. Bagus, Jadi bagus, bagus. Masya Allah, ih bagus loh. Ya, ngaji yang banyak. Pokoknya temui seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, ulang, ulang. Ulang, ulang. Assalamualaikum lagi ya. intinya selama proses hidupku saat ini tuh Ustazah lah orang yang berperan besar di baliknya. Masa, masa. Beneran. Astagfirullah, ini masuk YouTube loh, Oh tolong. iya. Ya, coba, coba, coba. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, seperti biasa,
Sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi Allah mudahkan kita dalam proses pembelajaran pada hari ini. Amin. Teman-teman, materi kita hari ini mengenai tentang Mengenai tentang nggak usah mengenai. Saya ulangi, teman-teman, materi kita hari ini tentang isti'la. Kak Fua udah ada pen kan? Udah ada pen. Pen, ada Ustazah? Coba sekarang coba hari ini belajar nulis. Bentar ya Ustazah, aku cari. Isti'la. Bocor. Itu lagu apa? Lupa mute. Lupa mute. Itu lagu. Coba jujur dulu padaku. Ya, lupa nge-mute lagi. Coba matiin video, ya Allah, ada aja. Apa? Kamu jujur lagi. Udah. Berdendang dengan istilah. Sampai ketawa ya. Saya ulangi, teman-teman, materi kita hari ini tentang isti'la. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini ada yang mengetahui tentang isti'la? Tidak. Baik, hari ini kita akan membahas atau mempelajari materi tersebut. Sebelumnya, saya mohon izin membuka papan tulis terlebih dahulu ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat papan tulisnya? Sudah. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jangan Isti'la. diejak. Jangan diejak. Hmm. Materi kita tentang isti'la. Nggak apa-apa tulisannya menyusul, tapi omongannya nggak boleh diejak. Ulangi lagi. Saya ulangi, materi kita hari ini mengenai isti'la. Pas waktu ngomong materi kita mengenai itu udah nulis. Supaya abis ngomong tulisan juga beres. Saya ulangi, materi kita hari ini mengenai isti'la. Saya ulangi, materi kita hari ini mengenai isti'la. Apa itu isti'la? Kita terjemahkan secara bahasa dulu ya. Secara bahasa, isti'la artinya meninggi atau terangkat. Nah, coba. Kak Fuah belajar menulis sambung. Jangan jangan di apa? Huruf terputus karena jadi tulisannya kayak anak baru belajar nulis. Ustazah, ini tuh iPad-nya goyang-goyang. Gimana ya enaknya Ustazah ya posisinya ya? Kenapa goyang-goyang? Karena dia di ini apa kayak di holder gitu. Oh, Kalau tapi Fuah mat kalau Fuah matiin audio terus iPad-nya dibuat kayak nulis buku, boleh nggak sih Ustazah? Matiin video Fuah. coba kalau gimana coba penampakannya kalau matiin video. Dan Fuah. Aduh, dokter ini. Ya, Ustazah. Kayak gitu. Jadi Kayak gitu. di bawah gini, di bawah gini Ustazah posisinya. Nah, kalau kayak gitu, misalnya aku izinkan, gimana ngomongnya ke audiens? Coba belajar. Ngomonglah ke audiens. Ya, ya. Fuah hapus dulu.
mau dengar gimana cara ngomongnya ke audiens. Ngomong minta izin ke audiensnya. Mm-mm. Ini kan bagian dari kendala. Oh iya. Eh, Gimana caranya? Teman-teman, sebelumnya saya memohon maaf. Eh, eh, Jangan pakai e. hmm. Teman-teman, sebelumnya saya memohon maaf agar memudahkan saya dalam menulis di papan tulis. Saya izin untuk menonaktifkan video saya terlebih dahulu. Sebenarnya mohon maaf, mohon izin. Oh ya, mohon izin ya. Saya ulangi, teman-teman, saya mohon izin menonaktifkan video saya terlebih dahulu agar memaksimalkan proses pembelajaran kita menggunakan papan tulis di sini. Ini emang di sono ada juga di sono. Nah, oke. Secara secara audio bagus, auditorinya bagus ya auditori. Kinestetik orang bisa ngelihat nggak nanti? Kinestetik, maksudnya gimana, Ustazah? Oke, Kak Fuad coba open cam dulu. Aku pernah jelasin nggak tentang 3 jenis manusia kalau belajar? Kecerdasan. Bukan. Jadi metode cara seseorang menyerap informasi itu ada 3. Ada secara visual, ada secara auditori, dan kinestetik. Udah pernah aku bahas belum? Udah, Ustazah. Nah, masih inget nggak? Sebagian ingat. Yang ingat apa coba? Jelasin Kalau ulang. kalau visual itu dengan penglihatannya saja dia bisa memahami. Kalau kinestetik itu harus menggunakan praktek pergerakan. Ya. Kalau auditori itu dengan pendengaran saja dia sudah bisa memahami gitu sih. Nah, betul itu. Nah, kalau misalnya kondisinya Kak Fuah mematikan video, kira-kira apakah bisa tetap tercapai itu? Kalau audiensnya ada 3 jenis itu. Iya juga ya. Enggak, bukan iya juga ya. Aku nanya untuk dijawab, bukan di apa muhasabah. Eh, bisa aja, bisa jadi tercapai, hanya tidak maksimal saya rasa, Ustazah. Coba, kalau tercapai, visualnya tercapai karena apa? Auditorinya tercapai karena apa? Kinestetiknya tercapai karena apa? Coba identifikasi dulu. Kalau secara visual, dia akan tercapai melalui apa yang Fuah tulis di papan tulis ini. Betul. Kalau secara auditori, kalau secara auditori, dia akan memahami melalui cara Fuah menjabarkannya Betul. atau menjelaskan. Kalau secara kinestetik, mungkin setelah dua hal ini Fuah bertanya dulu. Misalnya mereka masih kurang memahami, baru Fuah buka videonya, baru Fuah jelaskan ulang secara on cam. Apakah harus bertanya dulu? Karena kalau tidak bertanya artinya memahami ya kan Ustazah? Bukan. Tidak selalu kita tuh harus menjadi sempurna melalui cara, aku udah sempurna belum? Jadilah sempurna aja dulu. Dengan kita menjadi sempurna tuh orang nggak akan merasa kita tuh ada kekurangan. Pun dia juga akan dengan sendirinya penuh. Karena kita sudah penuh juga. Kenapa maksud aku hubungannya ke mana sih? KFUA udah udah jabanin 2 jalur, visual dan auditori. Udah pasti kan sisa satu nih gerakan kan? Iya. Yang kinestetik belum tuh, sama sekali. Jadi KFUA nggak usah nanya lagi, udah paham belum? Anggap aja di sana ada orang kinestetik, belum dapet jatah. Langsung aja masuk buka video, satu sisi itu hak penuhnya orang kinestetik, sisi yang lain, yang kedua adalah memantapkan praktik yang sudah dipahami sebelumnya oleh si visual dan auditori.
gitu. Nanti sudah tiga-tiganya dijabanin, baru tanya sampai di sini apa jelas? Sudah jelas. Jadi jangan tanya di dua, sedangkan anak satunya belum. Kan dengan begitu dia akan merasa ya dua orang udah cuman aku doang. Misalnya kalau dapat yang kinestetik melankolis, baperan, gimana? Malah yang ada dia nggak mau ngaku kalau dia belum paham. Karena merasa sendiri. Jadi tuh kayak buatlah masalah di kepala Kafua. Ya ada indikasi masalah apa ya? Ada potensi terjadi apa nih? Kendala apa nih? Buat aja potensi-potensi masalah itu, terus carikan solusinya. Jadi Kak Fuad tuh di kepala udah banyak banget masalah beserta solusinya. Nggak kaget lagi ketemu orang pinter banget, nggak kaget lagi ketemu orang yang bodoh banget, udah enggak. Karena memang Kak Fuad udah punya stok orang bodoh di kepala dan cara menanganinya juga punya stok di kepala orang pinter kritis banget dan udah punya stok cara menjawabnya juga gitu. Itu namanya mencerdaskan bagian dari kemampuan apa? Dari 10 kecerdasan manusia. Emang 10 kecerdasan manusia udah dapet kan? 10. Mm-mm. Udah Se- belum? Seperti apa itu Ustazah? Kecerdasan linguistik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal, interpersonal. Aku udah jelasin belum? Kayaknya dulu tuh mm, nggak 10 deh Ustazah. Kayaknya bukan deh. Belum deh kalau yang 10 itu. Oke, aku jelasin yang 10 sekarang ya. Boleh sambil tulis apa gimana? Terserah, yang penting kamu paham. Jadi satu, kecerdasan itu ada macam-macam. Ada kecerdasan visu, ada kecerdasan verbal. Eh, kok verbal sih? Linguistik. Bentar ya, aku eh, pennya aku ambil casan mau bentar. Cerdas. Jadi tuh ada 10 kecerdasan manusia. Ini materi aku dari 2005, 2013. 2013, 15 atau 13 sampai 19 lah. Aku lupa di tahun berapa tepatnya. Pokoknya aku dapat ini dari Kahfi lah. Cie, calon anak Kahfi nih. Uhuy. November ya Ustazah? Tanggal berapa? Kayaknya pertengahan deh seminarnya. Tapi itu Kita, kan tes dulu ya Ustazah ya? kita seminar dulu baru tes. Di Oh akhir iya. seminar baru tes. Oke. Eh 10 kecerdasan manusia ya. Kita nih kecampur ini urusan pribadi sama profesional kerja. Itu Ustazah menulisnya pakai apa? Pen, pen Pen. aku, pen dari laptop. Biar nggak goyang. Laptop emang nggak goyang-goyang ya? Ya Ustazah Iya, ya? aku laptop soalnya. Kokoh ya dia. Heeh. Ya, mm, ya 14 in. Jadi memang Hmm. gerak sih. Kecerdasan manusia yang saat itu ya, aku nggak tahu kalau misalnya ada updatean lagi ilmunya mungkin lebih bertambah atau berkurang, tapi ini yang dulu aku dapat. Kecerdasan 10 kecerdasan manusia itu ada linguistik. Ini cara dia kemampuan verbalnya lah ya, yang dihubungkan dengan kemampuan dia secara eh, berpikir. Kan kita nggak bisa ngomong apa yang nggak ada di kepala kan. Nah, terus yang kedua adalah kecerdasan musikal. Musik ini tidak harus selalu tentang alat musik, walaupun dengan alat musik juga termasuk dalam kecerdasan musikal. Tapi misalnya tempo bicara stabil apa enggak, tempo baca Quran stabil apa enggak, itu tuh kecerdasan musikal juga. Kan di musik juga ada tempo kan. Iya. Nah, terus eh, misalnya ya alat musik, tempo atau ritme, harmonisasi kayak gitu-gitulah.
Misalnya Kak Fuah bisa baca Quran dengan irama Bayati dan Hijaz nih, alhamdulillah. Pas Kori bagus. Tapi ada loh Kori yang disuruh nyanyi musiknya ke kiri, dia ke kanan. Itu berarti kecerdasan musikalnya kurang. Hmm. Tapi kayaknya dengan melihat Kak Fuad bisa irama kayak gini, ada potensi kecerdasan musikalnya bagus. Potensi ya. Aku belum pernah dengar Kak Fuad nih dengan alat musik menyatu apa enggak gitu. Dengan musiknya ya. Terus yang ketiga, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini berhubungan dengan kemampuan mengkonsepkan sesuatu di kepala. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan natural. Kecerdasan natural ini kemampuan kita beradaptasi dengan alam. Soalnya kayak orang dikit-dikit alergi debu, dikit-dikit alergi dingin, dikit-dikit nggak bisa gatal-gatal kalau duduk di alam terbuka. Berarti kecerdasan naturalnya kurang oke tuh. Terus yang berikutnya kecerdasan interpersonal. Interpersonal ini kecerdasan dengan diri sendiri. Gimana nih hubungan dengan diri sendiri? Cukup bisa tahu nggak punya potensi apa dan kekurangan apa? Jahat gak sama diri sendiri atau enggak udah bagus gitu menghandle diri sendiri. Terus yang keenam kecerdasan in oh sorry yang di atas ini inter oh inter sorry 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 sorry. Kalau inter berarti selain dirinya. Berarti untuk orang lain ya Ustaz. Iya, kecerdasan interpersonal itu adaptasi dengan orang luar, hubungan dengan diri diri luar, ya. Kayak empati gitu nggak sih Ustaz? Ya, empati, simpati, terus persuasif, ya, empati. Empati itu kan masih bersifat emosionalnya ya. Simpati itu kan udah ada actionnya. Terus kalau persuasif ini menarik nggak kalau misalnya ngomong bisa bikin orang mau liatin dirinya nggak berhasil nggak gitu bikin orang tuh merasa aku perlu nih lihat dia ngomong perlu nih hadirin apa aduh mama hadir acara dia kayak gitu ya snack aku jatuh udah abis itu iya dia ngegeser gua kagak Oh, bisa tulis. soalnya di Fuah itu ke situ-situ Fuah nggak bisa baca. Ini Fuah kecil kan Ustazah ngaruh ya. Aduh dong. Astagfirullah, maaf ya Ustaz. Dulu aku nulis dulu ini lapak aku. Iya, 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 iya. Intrapersonal. Kalau intrapersonal itu hubungan dengan diri sendiri. Terus nomor 7, kecerdasan action. Ya punya segala-gala tapi kagak diamalin ya. Gimana gitu ya. Action. Terus kecerdasan logikal. Kecerdasan logikal ini misalnya tentang kemampuan untuk menilai sesuatu tuh benar salah, baik buruk, ya. Terus baru 8 kecerdasan apalagi ya. Kemarin itu aku ada tuh bahas itu sama coach yang lain, cuma Kalau coach moral masuk nggak sih? apa? Moral, Morang tuh apa ya? moral, apa moral? Oh, moral. Enggak, dia nggak masuk di situ. Kecerdasan moral nggak ada dalam 10 kecerdasan manusia. Mungkin dia masuk dalam logikal juga.
Kecerdasan apalagi ya, dua lagi. Linguistik, kecerdasan. Apa emosional ya? Aku lupa lagi, bentar coba aku cek dulu. 10 kecerdasan manusia. Kinestetik. Kinestetik. Ih, samaan lagi isi otak kita. Belum loh ya, kinestetik. Kecerdasan kinestetik itu gerak tubuh ya. Dia luas apa enggak, misalnya dilemparin sesuatu, dia luas enggak menghindar, atau dia luas enggak menangkap. Hmm. Terus kayak menari, lentur enggak tubuhnya. Atau jangan-jangan dia tipe yang, olahraga tuh susah banget, misalnya kayak gitu. Jalan aja susah. Naturalis, linguistik, udah matematis. Oh, di sini tuh malah dijelasinnya ada yang lain kalau di internet. Pokoknya ada lagi, aku lupa lah Kak. Pokoknya satu lagi, apa ya, mungkin emosional kali. Tapi jangan mungkin-mungkin dah. Coba deh Kak Fuah nanti lihat beberapa waktu lalu, aku sempet dalam dalam pekan ini nih, Garuda lagi. 10 kecerdasan manusia tuh kalau nggak salah aku masukin emosional kali di belakang ini. 10 kecerdasan manusia. Ini malah keluarnya 9 kecerdasan. Coba ya. Di sini malah keluar matematis, tapi matematis tuh aku Udah. nggak dapet. Enggak, matematis nggak ada di sini. Aku malah nggak ada waktu di kafe tuh kecerdasan matematis tuh nggak ada. Oh iya, spiritual. Kecerdasan spiritual itu bukan Agama ya? spiritual tuh berbeda dengan agama. Ibadah ya, Ustaz? Pemaknaan. Dia tuh memaknai, misalnya nih kita sholat, kita beragama itu, tapi pemaknaan kita terhadap agama seperti apa. Jadi kemampuan kita memaknai sesuatu itu yang menjadi spiritualitas seseorang gitu. Ada kok orang yang beragama tapi nggak spiritual. Tapi ada juga loh orang yang mengaku tidak beragama misalnya, atau agamanya bukan Islam, tapi dia secara secara nyambungnya ke mentalnya, ke cara dia melihat sesuatu, itu tuh enak gitu. Jadi itu pemaknaan terhadap sesuatu. Itu yang berhubungan dengan spiritual. Oh, berarti kesalahan aku nih di bagian yang sesi sebelumnya. Kurang spiritual. Aku kemarin itu kayaknya aku salah dikasih masuk emosional apa-apa gitu. 10 ini. Oke, begitulah kira-kira ya, Kak. Nah, Ya. pada saat kita eh, aku lagi minta Kafu stok bikin stok yang banyak di kepala, ketemu orang pintar, kritis, ketemu orang bodoh, terus gimana cara Kafu tuh ngasih solusi buat menghadapi mereka gitu. Itu Kafu sedang memaksimalkan kecerdasan spasial, mengkonsepkan sesuatu. Nanti kolaborasi sama logikal, nanti kolaborasi juga sama interpersonal. Inter dan intra. Ya, kan lagi menspasialkan gimana tektokan sama manusia lain kan? Iya. Jadi pastinya nggak tunggal si kecerdasannya. Dia kawin lah mereka tuh. Gitu ya. Ya, Ustazah. Oke, coba. Tadi kita sampai mana? Boleh, boleh di screenshot dulu nggak, Ustazah? Boleh dong, mau geser-geser aku udah beres. Ini lapaknya Kak Fuah sekarang. Sambil aku ngumpulin dulu snack aku yang udah jatuh berceceran. Ya Allah, ya Allah. Ya. Nih, nih, lihat. Ami, Ami, nyaut dulu lah Ami. Udah, Ustazah. Yo, lanjut lah. Nih, hapus berarti ini. Geser. Iya, hapus atau geser atau mau ganti layar terserah. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang
Isti'la. Kita artikan secara bahasa artinya terangkat. Bisa kita artikan secara bahasa artinya langsung aja secara bahasa. Mana Kak Fuah tulisannya? Kok aku nggak kelihatan di sini? Oh, siapa ini? Wah, geser-geser ini Ustazah, kelihatan nggak? Oh, Kak Fuah ada sebelah kanan. Oke, oke. Silakan Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang isti'la. membahas. Terus lagi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas isti'la. Secara bahasa artinya, Sabar dong, sabar. Judul itu diam dulu sejenak. Buru-buru amat, Pok. Mau kemana, Pok? teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang, kok mempelajari? Benar ya Nggak Ustazah? apa-apa. Boleh mempelajari, boleh membahas. Tapi tadi itu, kenapa kita nggak bahas spasial? Gara-gara Kak Fuah itu lagi mengkonsepkan gimana minta izin ke audiens kalau mau matikan kamera. Oh iya. Coba izin dulu. Teman-teman, sebelumnya saya mohon izin menonaktifkan video dulu ya, agar Bisa proses apa? pembelajaran agar proses Lama banget jedanya, soalnya. teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mohon izin menonaktifkan video terlebih dahulu agar saya bisa memaksimalkan kok Kok jadi kayak meminta izin memulai pembelajaran dengan doa? ngeblank nih ngeblank terus. Teman-teman, sebelumnya saya mohon izin menonaktifkan kamera agar memudahkan proses pembelajaran kita hari ini. Kira-kira proses pembelajaran doang itu sudah dengan kalimat kayak tadi. Ada kemungkinan sebagian audiens berkecil hati nggak? Atau khawatir, tidak paham? Bisa jadi Ustazah. Oh, berarti harus kasih penjelasan lagi setelahnya ya. Ya, biar clear. Bagian mana dari pembelajaran yang mau dimaksimalkan? Bukannya lebih enak ya kalau belajar tas itu lihat muka gurunya ya. Iya, iya. Saya ulangi, teman-teman, saya mohon izin untuk menonaktifkan kamera agar memudahkan saya dalam menulis di papan tulis. Setelahnya, saya akan aktifkan kembali kameranya. Nggak ada jaminan kah gitu yang bikin biar audiensnya tetap merasa, oh, aku tetap akan paham. Jaminannya apa? Oh, dan akan menjelaskan ulang. Coba gimana Jadi, ngomongnya? teman-teman, saya mohon izin menonaktifkan kamera terlebih dahulu agar memaksimalkan penulisan. Perasaan dari tadi nggak batuk, ngapa jadi pas di sini batuk mulu ya? Kayaknya harus nyanyi dulu nih. Teman-teman, saya mohon izin menonaktifkan kamera terlebih dahulu. Setelahnya, saya akan aktifkan kembali dan mengulangi penjelasan mengenai materi hari ini. Apakah teman-teman tidak keberatan? Double dong, waktunya habis. Ini gimana, Ustazah? Tanya, tanya. Teman-teman, bisa jadi menurut Kak Fuad tuh kendala, menurut teman-teman tuh enggak. Misalnya nih, menurut Kak Fuad goyang-goyang. Teman-teman, kalau saya menulis, di tempat teman-teman terlihat goyang-goyang nggak tulisannya? Hmm. Atau layarnya? Enggak, misalnya kayak gitu. Ya udah lanjutin aja, Kak Fuad aja yang menderita. Nggak apa-apa.
Selama tulisannya masih tetap terbaca jelas, nggak mengganggu juga teman-teman yang ikut belajar, tetap bisa memahami dengan baik. Kan itu juga nggak mengganggu banget kan, cuma agak sedikit terganggu aja kalau buat Kafuah kan. Berarti tetap aktifkan video aja, nggak usah minta izin ya Ustazah ya. Tapi itu namanya Kafuah mundur. Gimana kalau memang kondisinya harus minta izin? Misalnya nih, kondisinya memang seterganggu itu Kafuah. Teman-teman, kalau misalnya saya off-kan video, gimana menurut teman-teman? Nanti, nih, bahasanya gini, aku pengen bilang dulu, public speaker yang baik itu dia tahu kapan harus ngobrol, bukan cuma speaking, Hmm. ya. Jadi boleh kita menggunakan talking. Kapan waktunya? Nah, itu ditentukan oleh seorang speaker yang baik lebih tahu. Misalnya kayak gini, kalau misalnya aku tutup kameranya, teman-teman, jadi kita fokus dulu membahas di tulisan, nanti setelah itu kita open cam lagi dan saya akan menjelaskan prakteknya. Bagaimana? Nah, kayak gitu kan enak. Jadi nggak harus terlalu speaking formal. Apakah teman-teman tidak keberatan? Atau langsung ada yang keberatan? Gitu aja. Jadi tidak harus kaku bahasanya. Teman-teman, secara teori kita bisa menjelaskan dengan auditori aja, dengan verbal maksudnya. Dengan verbal. Kemudian cara menulisnya kita fokus ke tulisan yang ada di papan tulis. Nanti praktiknya saya akan kembali lagi open cam. Bagaimana menurut teman-teman? Kayak gitu. Jadi kayak sat set gitu, langsung ke inti. Coba Kak Fuah mau pilih yang mana dari sekian yang sudah disajikan? Coba bikin sendiri juga nggak apa-apa. Udah merdu belum suaranya? Saya Coba. ulangi, teman-teman, jika saya mematikan kamera terlebih dahulu, Kalau jangan jika tuh terlalu formal. teman-teman, kalau kameranya off cam dulu, eh, teman, Teman-teman kalau kita eh teman-teman kalau kita lagi hmm, sabar. teman-teman, kalau off cam bentar untuk Itu udah talkingnya luar biasa sih. Nah, teman-teman, kalau pada saat menulis saya off cam supaya tulisannya rapi. Nanti setelah menulis saya on cam kembali untuk menjelaskan bagaimana menurut teman-teman. Bentar, bentar ya. Aku ngerasa lucu kalau pas bentar itu. Sebentar. Sebentar itu nggak apa-apa. Tapi kalau bentar itu ya Allah besti banget. teman-teman, kalau pada saat menulis saya off cam agar memaksimalkan tulisan, lalu setelahnya saya on cam lagi Untuk menjelaskan untuk menjelaskan, teman-teman tidak keberatan? bagaimana menurut teman-teman. Ulang lagi. Teman-teman, kalau pada saat menulis saya izin off cam untuk memaksimalkan tulisan, lalu setelahnya saya on cam kembali untuk praktiknya, bagaimana menurut teman-teman? Boleh Ustazah. Nah, itu enak tuh. Alhamdulillah, terima kasih ya. Saya izin off cam sebentar. Iya, udah nggak apa-apa, udah selesai, udah 40 menit. Lebih oke lah, Alhamdulillah. Berarti belajar nulis lagi nih Ustazah ya. Ya, udah mulai nulis lagi. Belajar Soalnya nulis. kemarin itu An-An udah aku suruh tulis. Kak Fua kan memang udah lama, udah pakai sistem nulis kan? Iya. Kalau Mm-mm. misalnya pakai laptop kan, Fuah lihat Ustazah tuh pakai apa ya itu Microsoft.
Microsoft apa ya yang Fuah lihat Ustazah sering kalau lagi jelasin materi itu? Aku nggak pakai Microsoft, jadi aku tuh Asus VivoBook. Jadi udah ada otomatisnya. Ada Fuah lihat aplikasinya yang Ustazah pakai itu yang buat jelasin terus hurufnya berwarna-berwarna itu. Nggak ada itu, Kak. Oh, warna biru itu ya? Iya, yang simbol aplikasinya warna biru. Ya dulu coba. Misalnya aku share screen. Share screen-nya misalnya ini. Gini ya. Yang ini nih di bawah. Apa ini namanya? Bentar. Ini nih. Udah keluar belum? Itu tuh. Ya ini, Microsoft ini. Whiteboard. Oh iya, Microsoft Whiteboard. Kayaknya ini pakai keyboard ya nulisnya Ustazah, apa pakai pen juga? Pakai pen. Dia punya pen ini pennya nih. Oh, pakai pen juga. Tapi kalau misalnya pennya lagi off, Mm-mm. pennya lagi baterainya habis, si aplikasinya nggak kebuka. Hmm. Jadi kayaknya dia terkoneksi hanya pada saat temennya lagi on. Jadi walaupun aku pakai ini, pakai mouse itu nggak keluar apa si aplikasi whiteboard ini. Gitu, Iya, gitu Kak. Segitu dulu ya. iya, Ustazah. Berarti bukan masalah Microsoft Nya, Whiteboard-nya atau papan tulis di Zoom-nya, tapi di tutornya ya Ustazah. ya tutornya dan teknik menulisnya. Ingat belajar tulis sambung ya Kak? Wah, PR baru nih. Iya, belajar tulis sambung. Soalnya yang kemarin aku kasih PR 2 itu nada setelah mau mulai lagi pembahasan baru, alhamdulillah hari ini clear, udah aman, udah udah dikerjakan dengan sangat baik. Jadi aku nggak nemu lagi tuh eh, lembut banget itu udah nggak ada, alhamdulillah. Tadi tinggal tambah senyum aja. Tapi kesini kesininya udah sangat bagus. eh Terus nada malah nggak ada miss sama sekali. Jadi itu udah langsung berubah, alhamdulillah. Terima kasih loh. Tinggal PR baru menulis sambung. Hari ini PR-nya satu aja, menulis sambung dan nanti kalau udah praktik ngomong sambil nulis, jangan sampai delay banget antara, jangan sampai jarak antara bicara dengan tulisan jauh, ya. Ya, Ustazah. Ya, oke. Terima kasih banyak, Ya, Kakak. kayaknya ini harus one on one tiap hari nih biar cepet pinternya. Mantap jiwa. Luar biasa. Ya udah, sehat-sehat ya. Ya Kak, Ustazah sehat-sehat ya Ustazah. Terima kasih banyak waktunya. Iya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bernostalgia dengan Mas El. Ya, Ustazah. Assalamualaikum. Salam.